Data berikut untuk soal nomor 2 dan 3. Pada gambar rangkaian, E2 adalah elemen yang beda potensialnya dapat diubah. A adalah ampermeter ideal. Grafik di bawah menunjukkan hubungan kuat arus atau I pada ampermeter terhadap E2. Soal nomor 2, nilai E1 adalah titik-titik-titik volt. Lalu untuk soal nomor 3, nilai R adalah titik-titik-titik ohm. Oke, sekarang kita masuk di soal nomor 2. Di soal nomor 2 tadi kan ada gambar rangkaiannya. Nah, sekarang kita gambarkan dulu. Jadi ada dua macam potensial listrik di sini. Ada E1 dan E2. Di mana tadi katanya kalau E2 itu bisa diganti-ganti nilai potensial listriknya. Nah, jadi ini kita gambar dulu rangkaiannya. Lalu pada rangkaian ini ada ampermeter. Nah, ampermeter ini fungsinya untuk mengalirkan arus listrik yang akan masuk ke dalam rangkaian ini. Jadi, nah kemudian ini ada potensial yang kedua. Nah, jadi seperti ini. Ini adalah E2. Nah, nilai E2 ini bisa diubah. Kemudian ini E1, dia tidak bisa diubah. Dia merupakan potensial listrik dari rangkaian ini yang bersifat tetap. Kemudian di sini ada lagi hambatan. Hambatan ini nilainya adalah R. Kemudian ada grafik hubungan antara kuat arus listrik dalam satuan miliampere dengan potensial listrik yang bisa diubah-ubah, yaitu E2. E2 di sini dia nilainya adalah volt. Satuannya adalah volt. Jadi ini nilainya 10, 20, 30, 40, 50. Kemudian 1, 2, 3, 4. Nah, kita hubungkan. Nah, jadi seperti ini. Dari grafik ini kita dapatkan bahwa kalau misalnya dia nilai E2-nya adalah 1 volt, maka kuat arus listriknya adalah 20 miliampere. Kalau misalnya potensial listriknya nilainya adalah 2 volt, maka I-nya sama dengan 30 miliampere dan seterusnya seperti itu. Nah, sekarang yang ditanyakan di soal nomor 2 ini, berapakah nilai dari E1? Oke, sekarang kita masuk ke dalam penyelesaiannya. Nah, pada rangkaian ini kita bisa selesaikan dia menggunakan hukum kedua Kirchhoff. Hukum 2 Kirchhoff. Di mana hukum 2 Kirchhoff ini menyatakan bahwa jumlah dari potensial listrik yang terdapat pada rangkaian itu sama dengan 0. Oke. Sekarang kita selesaikan dulu rangkaian yang terdapat pada sistem ini. Kita bisa lihat kalau di sini kedua hambatannya itu disusun secara paralel atau seri. Dia adalah paralel. Nah, jadi kita selesaikan dulu. Jadi kalau paralel, jadi dia 1 per Rp sama dengan 1 per R1 tambah 1 per R2. Nah, dia ini hambatannya identik. Nah, jadi dia menjadi 1 per Rp sama dengan 1 per R tambah 1 per R. Jadi kita dapatkan Rp sama dengan R per 2. Nah, jadi itulah total hambatannya. Jadi kalau kita gambarkan ulang itu rangkaiannya, dia seperti ini.
dia akan menjadi seperti ini. Ini E2, ini E1, di mana ini menjadi R per 2. Nah, sekarang kita tentukan dulu arah loopnya. Di sini sebenarnya untuk menentukan arah loopnya terserah kalian. Mau pilih dia searah dengan jarum jam atau berlawanan arah dengan jarum jam. Di sini saya mau pilih dia arahnya itu searah dengan jarum jam. Jadi seperti ini arah perputaran loopnya. Jadi nanti itu arus listriknya dia keluar dari kutub positif. Ini adalah kuat arus listriknya. Kuat arus listriknya keluar dari kutub positif. Kalau kutub positif itu yang mana, Kak? Kalau misalnya kita mau bedakan di dalam rangkaian ini. Kalau rangkaian kutub positif itu dia tandanya panjang garisnya. Tapi kalau dia kutub negatif dia pendek. Nah, jadi nanti itu arusnya akan mengalir seperti ini. Mengalir kena R2. Nah, kemudian akan mengenai kutub negatif pada potensial yang E1 ini. Nah, jadi persamaannya menjadi I dikali R2, R per 2, sorry. I dikali R per 2. Nah, ini dia nilainya positif. I dikali R per 2. Kenapa bisa positif? Karena dia arah loopnya yang ini, yang tadi ditentukan, itu searah dengan arahnya arus listrik. Ini arah arus listriknya memang dia keluar dari kutub positif menuju ke kutub negatif. Karena dia juga searah dengan arah loop, maka ketika I ini kena dengan R per 2, maka dia nilainya positif. Nah, oke. Jadi sekarang I dikali R per 2. Nah, kemudian pada saat arus listriknya itu sampai di potensial listrik yang pertama, dia kena kutub negatif. Karena dia kena kutub yang negatif, berarti dia minus E1. Kemudian arus listriknya mengalir lagi, kena lagi kutub negatifnya E2. Nah, berarti ini min E2 sama dengan 0. Jadi kita dapatkan I dikali R per 2 sama dengan E1 tambah E2. Nah, sekarang bagaimana caranya kita tentukan ini nilai E1-nya? Lalu ini nilai I, R sama E2-nya kita tidak tahu. Kan di sini ada grafik tadi. Nah, ini ada grafiknya. Di mana grafiknya ini adalah hubungan antara I dengan E2. Nah, disinilah kita bisa menentukan nilai I dan R2-nya. Nah, jadi kita bisa dapatkan nilai E2 dan melalui grafik ini. Tunggu. Jadi, untuk nilai, kalau kita lihat di grafik ini, kalau E2-nya sama dengan 0 volt, E2 sama dengan 0 volt, maka nilai I-nya sama dengan 10 mili ampere. Bisa kalian lihat di sini, di grafiknya. Nah, di grafiknya ini kalian lihat, ini kan kalau di sini kan berarti 0, ini E2-nya. Nah, kalau misalnya dia 0 kini E2-nya, maka akan menunjukkan nilai kuat arus listriknya adalah 10 mA. Nah, sekarang kita substitusi nilainya ke dalam persamaan yang ini. Jadi 10 dikali R per 2 sama dengan E1 tambah 0. Jadi kita dapatkan nilai E1 sama dengan 5R. Kita dapatkan nilai E1 sama dengan 5R. Atau kita dapatkan nilai R sama dengan E1 per 5. Nah, sekarang kita masukkan lagi nilai E2 yang lain. E2 dengan nilai I yang lain. Nah, untuk E2 sama dengan 1 volt, didapatkan nilai I sama dengan, untuk nilai E2 sama dengan 1 volt, kita dapatkan nilai I sama dengan 20 mili ampere. Jadi kita masukkan lagi ke dalam persamaan yang ini. Jadi 20 dikali dengan R per 2 sama dengan E1 tambah 1.
Tapi di sini kan dia kuat arus listriknya dalam satuan miliampere. Nah, satuan internasionalnya kalau kuat arus listrik itu dia adalah ampere. Jadi otomatis ini 10 dia harus diubah menjadi 10 kali 10 pangkat minus 3 ampere. Lalu yang ini 20 miliampere menjadi 20 kali 10 pangkat min 3 ampere. Nah, jadi di sini sebenarnya nilai R-nya yang di sini itu adalah sama dengan E1 per 5 kali 10 pangkat minus 3. Gitu. Apa satuan dari hambatan? Dia adalah ohm. Ohm itu adalah omega. Nah, sekarang kita dapatkan di sini nilai 20 kali 10 pangkat minus 3. Jadi 20 bagi 2 itu 10. 10 kali 10 pangkat minus 3 kali R sama dengan E1 tambah 1. Kita dapatkan nilai E1 sama dengan 10 kali 10 pangkat minus 3R dikurang 1. Nah, sekarang kita punya dua persamaan. Persamaan yang pertama adalah ini, dan yang kedua adalah ini. Nah, sekarang kita substitusi ini nilai R-nya ke dalam persamaan 2. Jadi kita dapatkan E1 sama dengan 10 kali 10 pangkat minus 3. R-nya adalah kali E1 per 5 kali 10 pangkat minus 3 dikurang 1. Nah, jadi kita dapatkan satunya pindah ke sini, jadi 1 sama dengan ini dieliminasi. Jadi di sini sisa 2, lalu sini coret habis. Jadi sisa 2E1 dikurang E1. 1 sama dengan E1. Jadi nilai E1 sama dengan 1 volt. Nah, jadi inilah jawabannya, 1 volt. Oke, soal nomor 3. Nomor 3 ini dia masih berhubungan dengan soal nomor 2. Nomor 3 yang dia tanyakan itu adalah berapa nilai R-nya? Oke. Penyelesaian. Tadi di soal nomor 2 kita sudah dapatkan di persamaan 1 bahwa nilai R-nya itu R sama dengan E1 per 5 kali 10 pangkat minus 3. Nah, sekarang tadi kan kita sudah dapat kalau nilai E1-nya itu sama dengan 1 volt. Nah, jadi nilai R itu sama dengan 1 per 5 kali 10 pangkat minus 3. Sama dengan, nah ini kan 5 kali 10 pangkat minus 3. Jadi kalau misalnya naik ini 10 pangkat minus 3 ke atas, berarti ini pangkatnya berubah tandanya toh. Berubah menjadi positif. Nah, maka menjadi 1 kali 10 pangkat 3 per 5. Sama dengan 10 pangkat 3. Berarti dia 10 kali 10 kali 10. Sama dengan 1000. 1000 per 5. 10 dibagi 5, 2. Nah, ini sisa 2 nol di belakangnya. Berarti dia hasilnya adalah 200 ohm. Nah, jadi inilah jawabannya. R sama dengan 200 ohm.